Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Kumalasari, Dea Ajeng Rainesa, Nabila Alfiana Amelia, dan saya Riwa Putri Soleha. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bioetanol dan biogas. Pengertian bioetanol. Bioetanol merupakan etil alkohol yang proses produksinya menggunakan bahan baku alami dan proses biologis. Etanol yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan memiliki struktur kimia yang persis sama dengan etanol yang ditemukan pada minuman keras. Etanol yang digunakan untuk bahan bakar disebut dengan fuel grade ethanol atau VGE dengan tingkat kemurnian 99,5%. Kategori etanol dikategorikan dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama etanol 95-96% disebut dengan etanol berhidrat yang dibagi dalam A. Teknikal yang digunakan untuk bahan bakar spiritua, minuman, dan desinfektan. 2. Industri grade digunakan untuk bahan baku industri dan pelarut. C. Potable grade untuk minuman berkualitas tinggi. 2. Etanol 99,5% digunakan untuk bahan bakar. Pada pembuatan etanol terdapat bahan baku, yaitu 3 bahan baku. Pertama gula, selulosa, dan ketiga pati. Yang pertama gula. Gula ini merupakan bentuk bahan baku yang paling sederhana dan rumus kimia C6H12O6. Gula dapat diperoleh dari tebu. Sebagai bahan baku bioetanol, glukosa dapat langsung digunakan dalam proses peragian. Kedua, selulosa. Selulosa merupakan polisakarida dengan rumus kimia C6H1O5N dengan jumlah N ribuan hingga lebih dari pukulan ribu yang membentuk dinding tanaman dan kayu. Proses tersebut ini membutuhkan energi yang cukup besar sehingga net energy gain yang dihasilkan menurun. Selain itu, kondisi yang asam akan mengganggu proses fermentasi lanjutan sehingga dibutuhkan proses perantara untuk menetralkan keasaman. Yang ketiga adalah pati. Pati banyak ditemukan pada tumbuhan jagung, singkong, sagu, dan beragam makanan pokok manusia yang mengandung karbohidrat. Sebagai bahan baku bioetanol, pati ini membutuhkan proses untuk pemecahan ikatan kimia menjadi glukosa. Proses umum dilakukan adalah dengan penambahan enzim amilase untuk menghidrolisis menjadi glukosa. Penggunaan bahan pati sebagai bahan baku bioetanol secara umum akan bersaing dengan cadangan bahan bagi manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan harga bahan pangan. Produksi. Pada proses produksi bahan bioetanol, rata-rata menggunakan proses pretreatment. Mengapa menggunakan proses pretreatment? Tujuannya untuk meningkatkan kandungan glukosa bahan semaksimal mungkin sebelum memasuki proses fermentasi. Kandungan glukosa ini ditingkatkan untuk merubah gula kompleks atau polisakarida menjadi gula yang sederhana. Pada proses bioetanol ini menggunakan proses fermentasi dengan menghasilkan alkohol yang kadarnya rendah. Yang dihasilkan pada proses ini dari glukosa diubah menjadi alkohol dan residu karbon. Selain itu juga, pada proses ini juga dibutuhkan bantuan ragi, yaitu ragi Saccharomyces cerevisiae dengan persamaan reaksi kimia C6H12O6
2CH3CH2OH plus 2CO2. Pada proses fermentasi, kadar alkohol yang dihasilkan maksimal 7-9%. Tetapi jika menggunakan strain ragi, kadar alkohol bisa mencapai 15%. Kemudian, jika untuk meningkatkan kadar alkohol mencapai FGE atau full grade ethanol 99,5%, biasanya dibutuhkan dengan dua proses. Yang pertama itu proses penyulingan atau biasa disebut dengan proses destilasi, dan yang kedua proses dehidrasi. Pada proses penyulingan ini, kadar etanol yang dihasilkan mencapai 95,6%. Tetapi dalam jumlah yang sebesar ini, itu tidak bisa ditingkatkan lagi karena bersifat azeotrop atau larutan etanol air. Yang kedua, pada proses dehidrasi, untuk meningkatkan kadar atau konsentrasi etanol dalam mencapai FGE itu dilakukan 3 metode. Di antaranya metode azeotropic distillation, yaitu penambahan komponen lain untuk menghasilkan azeotrop heterogen yang dapat mendidih pada suhu yang lebih rendah. Pada peningkatan kadar alkohol dapat ditambahkan dengan benzena dalam larutan air alkohol untuk menghilangkan sifat larutan azeotrop. Selain itu, pada proses ini juga dibutuhkan proses penambahan, yaitu untuk memisahkan benzena dari larutan alkohol. Yang kedua, metode molekuler sieve atau saringan molekuler, di mana metode yang menambahkan zat adsorben untuk memerangkap air dari larutan etanol air. Zat adsorben yang jamak digunakan salah satunya adalah zeolite. Dalam proses ini yang lebih sederhana itu bisa menggunakan CaO atau kapur gamping, bubuk yang biasa dilarutkan pada etanol air. Metode membran pervaporation, di mana metode ini menggunakan poros atau non-poros untuk menfilter fase gas dari larutan azeotrop alkohol air. Proses ini diklaim mengkonsumsi energi relatif rendah karena memanfaatkan tekanan dan suhu rendah. Penggunaan. Pada penggunaan bioetanol umumnya sebagai bahan bakar kendaraan atau motor bervariasi antara blend hingga bioetanol murni. Bioetanol sering disebut dengan EX, di mana X adalah presentasi kandungan bioetanol pada bahan bakar. Di sini akan saya jelaskan contoh EX, yaitu yang pertama adalah E100, di mana kan persentase kandungan bioetanol 100%, jadi hal ini tuh tanpa campuran. Yang kedua E85, di mana persentase kandungan bioetanol 85% dan bensin 15%. Hal ini termasuk pada campuran. Dan yang terakhir adalah E5, di mana kandungan persentase bioetanol dan bensin lebih besar bensin, dengan persentase bioetanol sebanyak 5% dan bensin 90%. Mohon maaf, 95%. Hal ini juga termasuk dalam campuran. Pada Pertamina yang menjual biopremium atau yang disebut dengan E5 yang saya jelaskan tadi itu, biasanya dapat digunakan untuk kendaraan yang biasanya menggunakan bensin gasolin standar ataupun tanpa modifikasi apapun. Namun, bahan bakar E15
dengan presentasi bioetanol 15% ke atas, ini harus memanfaatkan kendaraan tipe flexible full vehicle atau kendaraan bahan bakar ganda. Apa sih yang dimaksud dengan flexible full vehicle ini? Itu adalah kendaraan dengan bahan bakar alternatif dengan mesin pembakaran yang menggunakan lebih atau satu jenis bahan bakar. Biasanya itu seperti bensin yang dicampur dengan etanol dan metanol. Brasil adalah salah satu negara yang menggunakan bioetanol terbesar di dunia ini. Brasil telah mengadopsi bahan bakar E100 dengan kandungan bioetanol 100% dengan nilai oktan RON 116 sampai dengan 129 yang relatif tinggi, sehingga digunakan untuk pendongkrak oktan atau oktan booster yang dapat digunakan untuk bahan bakar beroktan rendah. Selain itu, nilai oktan yang tinggi ini juga dapat berpengaruh pada efisien dan daya mesin. Emisi pada penggunaan bioetanol juga mampu mengurangi emisi gas beracun yaitu CO dan HC. Hal ini disebabkan oleh air fuel ratio yang lebih baik daripada bioetanol sehingga menyebabkan proses pembakaran bahan bakar itu lebih sempurna atau lebih baik. Apa sih yang disebut dengan air fuel ratio? Air fuel ratio itu adalah perbandingan jumlah udara dan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses pembakaran. Jika itu, kemudian silahkan amati tabel berwarna hijau. Selain emisi gas beracun, juga terdapat emisi karbon dioksida atau greenhouse gas yang menjadi perhatian utama dalam pemilihan bahan bakar yang ramah lingkungan. Kemudian kita lihat tabel di bawah ini, yaitu daftar emisi karbon dioksida pembakaran bahan bakar yang sempurna. Dalam bentuk persentase, pembakaran bioetanol mengurangi sekitar 45% emisi dari karbon dioksida dibandingkan dengan oktana. Namun perbandingan emisi pembakaran E10 terhadap oktana hanya menghasilkan penghemat sekitar 4%, angka yang kurang signifikan untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Dalam proses produksi bioetanol dari awal hingga akhir, terdapat beberapa tahapan umum yang selalu dilalui, yaitu proses produksi bahan baku dan proses produksi bioetanol dari bahan baku. Berikut pengertian dari biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya adalah kotoran manusia dan hewan, limbah domestik atau limbah rumah tangga, sampah biodegradabel atau setiap limbah organik biodegradabel dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah biogas dan aktivitas anaerobik. Biogas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik sangat populer digunakan untuk mengolah limbah biodegradable karena bahan bakar dapat dihasilkan sambil mengurai dan sekaligus mengurangi volume limbah buangan. Metana dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil.
Selanjutnya adalah gas landfill. Gas landfill adalah gas yang dihasilkan dari limbah padat yang dibuang di landfill. Sampah ditimbun dan ditekan secara mekanik dan tekanan dari lapisan di atasnya. Karena kondisinya menjadi anaerobik, bahan organik tersebut terurai dan gas landfill dihasilkan. Gas ini semakin berkumpul untuk kemudian perlahan-lahan terlepas ke atmosfer. Hal ini menjadi berbahaya karena satu dapat menyebabkan ledakan, dua pemanasan global melalui metana yang merupakan gas rumah kaca, tiga material organik yang terlepas, volatil organik compound dapat menyebabkan photochemical smoke. Sekarang kita akan membahas kandungan energi pada biogas. Nilai kalori dari 1 meter kubik biogas itu setara dengan 6.000 watt atau juga setara dengan setengah liter minyak diesel. Oleh karena itu, biogas itu sangat bagus digunakan sebagai bahan alternatif yang ramah lingkungan, sebagai pengganti bahan bakar seperti minyak tanah, LPG, butana, batu bara, dan bahan-bahan bakar lainnya yang berasal dari fosil. Yang kedua yaitu manfaat atau kelebihan pupuk dari limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya atau yang disebut dengan seluri, merupakan pupuk organik yang kaya akan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Bahkan unsur-unsur tertentu itu seperti protein, selulosa, lignin, dan lainnya tidak bisa digantikan oleh pupuk kimia lainnya. Pupuk organik dari limbah biogas ini telah dilakukan uji coba pada tanaman jagung, bawang merah, padi, dan itu hasilnya sangat memuaskan karena membuat tanaman itu sangat subur. Kemudian kita membahas manfaat dari biogas. Manfaat dari biogas sangat banyak, seperti digunakan sebagai bahan bakar pengganti kompor gas, sebagai listrik, dan limbahnya tadi sebagai pupuk. Energi biogas sangat potensial untuk dikembangkan karena biaya produksinya rendah, misalnya dari peternakan sapi yang ada di Indonesia saat ini. Sekarang kita akan membahas tentang proses pembuatan biogas. Pertama yang dilakukan yaitu kita membuat instalasi. Instalasi ini terdiri dari instalasi utama yang disebut dengan digester. Digester ini berfungsi untuk penampung gas semen tanah hasil dari perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri. Jenis digester yang sering digunakan yaitu model continuous vending dengan pengisian bahan bakar organik yang dilakukan secara terus-menerus. Besar kecilnya digester ini tergantung pada kotoran sapi atau biogas yang diinginkan. Lahan yang diperlukan untuk membangun biogas ini sekitar 16 meter persegi. Untuk membuat digester ini kita membutuhkan seperti pasir, batu kali, batu koral, semen, batu bata atau batu merah, dan masih banyak lainnya. Tapi perlu diperhatikan untuk pemilihan lokasi. Sebaiknya pemilihan lokasi ini dekat dengan kandang ternak sehingga kotoran ternak yang sudah dibersihkan agar dapat langsung disalurkan ke dalam digester. Namun tidak hanya digester saja yang perlu diperhatikan, seperti penampungan lumpur juga harus dibangun. Penampungan lumpur ini nantinya dapat dipisahkan dan dijadikan, lumpurnya nanti bisa dijadikan sebagai pupuk organik padat atau pupuk organik cair. Setelah proses pembuatan instalasi biogas selesai, maka langkah selanjutnya yaitu pencampuran kotoran sapi bersama lumpur dengan perbandingan 1:1 pada penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan kotoran ke dalam digester. Setelah itu dilanjutkan dengan mengalirkan lumpur di bak sementara tadi ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, keran yang ada di digester itu dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam itu terdorong atau terdesak keluar. Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak, yaitu hingga memenuhi digester tersebut. Melakukan penambahan starter, yang starter ini banyak dijual di pasaran sebanyak 1 liter
dan isi rumen segar dari rumah pemotongan hewan atau RPH sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester sekitar 3,5 sampai 5,0 meter persegi. Setelah digester ini penuh, tutuplah keran gas agar terjadi proses fermentasi. Kemudian lakukan pembuangan gas yang dihasilkan pada hari ke-1 sampai hari ke-8. Pada masa ini gas yang terbentuk adalah karbon dioksida atau CO2. Sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-16 berubahlah terbentuk menjadi gas metana atau CH4 dan gas CO2 sudah mulai menurun. Pada komposisi CH4, 54% dan 27%-nya itu adalah biogas yang telah dapat digunakan. Biasanya dicapai pada hari ke-14 agar gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Sampai tahap ini, maka kita sudah bisa menghasilkan energi terbarukan dan biogas yang dihasilkan sudah tidak berbau seperti kotoran sapi. Tahap selanjutnya adalah digester secara terus-menerus, diisi dengan lumpur kotoran sapi secara kontinu agar menghasilkan biogas yang lebih optimal. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.